Ini merupakan starting line up dari Pelita Jaya Purwakarta. Ya, kita lihat memang di situ tidak ada nama Ivan Jarkovic yang cedera dan kita lihat juga tidak ada Ardan yang masuk di usia 23 tahun tim nasional kita dan mereka tetap bermain dengan 4-4-2. Saya pikir ini ada suatu proses yang mereka akan melakukan penyerangan dari menit-menit awal, Bu. Pelatih Fadi Ahmad tetap setia dengan pola 4-4-2. Mereka menggunakan seragam biru dengan kombinasi oranye. Inilah dia PSMS Medan dengan starting line up-nya. Ya, kita lihat juga Freddy Muli yang juga selama sejauh ini menurunkan formasi 4-4-2 dengan formasi diamond, attacking diamond di lapangan tengah. Dan kita lihat Marcus Horizon diturunkan pada sore hari ini atau pada malam hari ini setelah dia menderita tifus selepas dari piala. Dan wasit Yandri sebentar lagi akan meniup peluit menandakan kick off babak pertama big match. Ya, inilah dia kick off babak pertama. Pelita Jaya Purwakarta merupakan pendekar Gunung Parang akan menjamu lawannya PSMS Ayam Kinantan Medan. Pelan kali ini para pemain Pelita Jaya mencoba melakukan pole position di pertahanannya sendiri. Sudah melakukan penyerangan. Dua striker dari Pelita Jaya Purwakarta, Christian Lopez dan juga Adolfo Souza, yang menjadi handalan dari Fandi Ahmad. Iya, menit-menit awal, Bung, kita lihat satu tackle yang sangat keras menurut saya, Bung, yang dilakukan oleh anak Medan ya. Inilah rap pertama yang ditunjukkan, Bung. Rap-rap strategi Betul dari sekali. Medan. Jalal yang harus terjatuh. Pelan para pemain Pelita Jaya mencoba mencari celah dan mencari ruang ke dalam kotak penalti PSMS Medan. Bagaimana dalam menit-menit awal ini, siapa yang lengah, siapa yang tidak fokus akan menerima ganjaran dengan satu serangan yang tentunya akan membahayakan. Begitu beratnya satu partai yang dimulai di 5 menit pertama. Iya, ini sangat-sangat menarik saya lihat, Bung. Saya tidak melihat sedikit pun ada pelanggaran sebenarnya. Saya melihat bahwa Bom Julian memang dia mengambil bola dan dia tidak melakukan tackle yang sangat berbahaya menurut saya. Pelan kali ini bola sudah meninggalkan lapangan pertandingan. Hanya menghasilkan sepak pojok pertama bagi tuan rumah Pelita Jaya Purwakarta. Kita lihat ada Lopez di depan dari Marcus. Dan seperti biasa kita lihat bahwa Yusmadi yang selalu mengambil bola-bola set piece. Tidak terkecuali pada sepak pojok kita pertama ini. Firly maju ke depan membantu. Kita lihat satu sundulan. Masih belum membahayakan satu tendangan dari Pelita Jaya Purwakarta yang dilakukan oleh Jalaluddin. Kali ini mencoba melakukan penyerangan dari sebelah kiri. Mahyadi. Lopez yang dituju. Melebar dia. Jena meninggalkan lapangan permainan. Sekilas tadi kita melihat posisi Mayadi pada malam hari ini yang diturunkan di posisi back kiri agak sedikit berbeda karena biasanya diisi oleh Satrio Syam sementara Mayadi sendiri didorong lebih ke tengah. Hari ini coba para pemain PSMS satu tendangan mendatar, spekulasi masih berada di sebelah kanan dari Dian Agus juga gawang Setiawan Sinaga. Satu usaha kita lihat dari Setiawan Sinaga melakukan shooting dari luar kotak penalti. Ingin melakukan tes bagaimana apakah kiper siap dalam menerima tendangan itu, Bung. Paling tidak adalah suatu panggilan atau wake up call buat penjaga gawang. Pelanggaran kembali wasit Yandri. Adolfo Souza sudah berdiri dia. Kita lihat bagaimana Adolfo di-tackle oleh Agusima. Kembali pelanggaran. Formento kali ini. Wasit Yandri memberikan Christian Lopez. Lopez satu tendangan. Masih melenceng jauh dari gawang Marcus. Peluang pertama.
Saya pikir sebuah usaha yang cukup baik bahwa tadi umpan yang diberikan kepada Lopez cukup tepat diterima dan kita lihat bahwa Lopez sanggup untuk melakukan satu kontrol sebelum melepaskan tembakan ke gawang yang sayangnya masih sedikit tinggi arahnya. Benz dari Pelita Jaya Purwakarta. Belakang kepada Agus. Pardi. Legimin. Cena kali ini. Gustavo Cena. Masih Cena. Pelanggaran. Dilakukan oleh Madi pada Cena. Ya, kita lihat di sini Bung, dengan keberadaan bom-bom Julen yang membuat kerja daripada Cena sedikit lebih terfokus untuk lebih menyerang, Bung, karena kita lihat bom adalah penyeimbang dan dia merupakan gelandang bertahan yang cukup mobile dengan kekuatan fisiknya yang saya pikir sangat prima, Bung. Dengan hadirnya bom dan juga Legi Minarharjo membuat tugas dari James Koko dan juga Gustavo Cena lebih terfokus untuk memberikan umpan kepada Saktiawan Sinaga dan juga Andres Formento. Cena masih dapat ditangkap oleh Dian Agus Prasetyo. Belum membahayakan. Satu tendangan dari Gustavo Cena. Kali ini Pelita Jaya Purwakarta melakukan direct pass ke depan. Diambil oleh Legimin. Kembali Cena. Masih Cena pada Formento. Melebar dia pada sang kapten. Saktiawan yang dituju. Meninggalkan lapangan permainan. Lemparan ke dalam bagi Pelita Jaya Purwakarta. Benz dari PSMS Medan. Kerjasama yang cukup baik. Potong oleh Supardi. Cena. Bom. Kerjasama tadi dia. Meninggalkan lapangan permainan. Pelan tempo permainan yang diterapkan oleh kedua tim di awal-awal babak pertama ini. Ya, kita melihat memasuki menit ke-7, Bung, memang permainan cukup lambat ya. Kita lihat memang kedua tim masih belum begitu berusaha untuk melakukan serangan-serangan sporadis ya. Namun saya melihat sejauh ini memang mereka masih lebih mengarah ke penjajakan dan menerka bagaimana akan mereka lakukan untuk melakukan serangan-serangan di kemudiannya, Bung. Mahyadi. Potong dia. Dolfo tadi. James Koko. Bakar kita. Mahyadi kembali. Pelanggaran Legimin. Ya, sangat menarik, Bung, kita lihat di sini Adolfo Sousa yang kita ketahui bahwa dia seorang striker, begitu juga dengan Lopez ya. Mereka bertahan sampai ke setengah lapangan dan mereka terus ikut bertahan, Bung. Inilah yang kita tadi katakan bahwa mereka bermain kolektivitas, bahwa mereka menyerang bersama dan mereka pun melakukan pertahanan bersama, Bung. Di mana mereka menerapkan sistem flat. Ya. Mahyadi pada Legimin. Satu tendangan masih jauh dari gawang Dian Agus Prasetyo dan masih belum memberikan satu tekanan buat penjaga gawang Dian Agus sampai sejauh ini PSMS Medan. Sepak pojok bagi PSMS Medan. Kembali Gustavo Cena akan melakukan sepak pojok. Setiandri. Gustavo Cena. Tidak ada pemain Pelita Jaya. Hanya masihkan lemparan ke dalam bagi PSMS Medan. Supardi. Ya, peluang kali ini Cena sudah kerjasama dengan Formento. Satu sik dapat digagalkan. Bagaimana peluang dari Saktiawan. Dan sebuah penyelamatan yang sangat baik yang dilakukan oleh Dian Agus tadi. Barusan kita melihat bagaimana Saktiawan yang memiliki form sangat baik. Kembali kita lihat
ya bagus dalam pengambilan bola dan tendangannya masih bisa dihalau oleh Dian Agus. Pelanggaran kali ini dengan bebas bagi Pelita Jaya Purwakarta. Andres Formento. Dian Agus Prasetyo akan melakukan tendangan bebas bagi Pelita Jaya Purwakarta. Tempo permainan yang sangat-sangat pelan diterapkan oleh kedua tim. Saya pikir mungkin tidak salah apabila Pelita Jaya menerapkan permainan yang cenderung bertahan karena memang harus diwaspadai striker dari Saktiawan Sinaga dan juga Andres Formento yang memiliki form begitu baik di putaran kedua ini. Seperti kita tahu, Saktiawan Sinaga telah mencetak 3 gol dalam 5 pertandingan terakhir yang dilakukan oleh PSMS. Ya, saya lebih melihat ke arah bahwa tim dari Pelita sebagai tuan rumah mereka lebih berdisiplin dan lebih berhati-hati dalam melakukan penyerangan juga, Bung. Karena mereka juga melawan tim papan atas yang notabene adalah tim yang kandidat juara juga ya. Namun mereka sejauh ini mereka melakukan suatu permainan yang menurut saya cukup baik. Belum membahayakan Markus kali ini. Masih Markus. Kepada Mahyadi. Mahyadi. Cena. Bayangin dia tadi. Supardi. Formento. Cena. Cena berhasilkah dia melewati 2 pemain? Sudah meninggalkan lapangan permainan. Bagaimana tadi Ucok menutup ruang gerak dari Cena. Dapat kita saksikan dengan jelas pergerakan yang dilakukan oleh James Kokolomel maupun Gustavo Cena yang begitu sangat mobile ya. Artinya mereka tidak terpaku pada satu posisi tapi terus dengan berani bertukar posisi menjelajahi seluruh isi lapangan saya pikir. Ya, di sini sangat menarik ya. Kita lihat bahwa apabila ke Saktiawan dan James Koko melakukan pergerakan ke satu sisi, disitulah akan nongol Cena yang kita ketahui bahwa dia merupakan gelandang yang memang selalu melakukan coming from behind, Bung. Ini sangat menarik. Lopez. Lemparan ke dalam. Mahyadi. Pada Cena maksudnya. Dolfo tadi. Mencoba melebar ke sebelah kiri. Supardi. Handsball. Jalal main. Yang terus memberikan tekanan dari sebelah kiri. Nah, bebas bagi PSMS Medan. Madi tadi. James. Dapat dikuasai oleh Bobakar kita kali ini Dian Agus. Masih mencoba-coba mencari kelemahan dari kedua tim. Masing-masing pemain yang bertanding di pertandingan ini. Saktiawan, Cena kali ini. Masih Cena. Gagal dia tadi melewati Tommy Rifka. Murphy. Agus. Supardi. Pelanggaran kembali wasit Yandri. Bagaimana pemain yang sangat rajin bergerak ke kiri, ke kanan dan juga menjemput bola yaitu Lopez. Ya, kita melihat bahwa Lopez dihalangi dengan menggunakan paha oleh Bob Julian, menghambat laju lari dari Lopez. Ucok yang dituju tapi potong saja oleh Gustavo Cena. Lemparan ke dalam akan lakukan
Pelanggaran kembali. Saya setuju yang dikatakan oleh VV tadi bahwa memang kedua striker dari Pelita Jaya ini begitu aktif dalam bergerak mencari bola dan mencari ruang. Hal yang sama juga dilakukan oleh PSMS namun bukan oleh striker-striker mereka, lebih kepada oleh gelandang-gelandang serang mereka yaitu James Kokolomel dan juga Gustavo Cena. Belum terlihat satu skema serangan yang terbangun. Bola masih lebih banyak berkutat di lini tengah. Baik dari Pelita Jaya Purwakarta ataupun PSMS Medan. Pelanggaran kembali. Gimana tadi Agus Sima yang memberikan ekstra pengawalan. Iya, saya melihat di sini sebenarnya tidak perlu dilakukan oleh Agus Sima. Kita melihat memang pemain dari Pelita masih belum berbahaya dan dia masih membelakangi gawang. Apabila dilakukan pelanggaran seperti ini dengan menarik baju ya, saya pikir suatu tindakan yang tidak perlu karena melalui set piece ini akan juga lebih membahayakan gawang daripada PSMS. Ya, bagaimana Markus menarik rekannya Murphy. Tendangan bebas bagi Pelita Jaya Purwakarta, akankah bisa dimanfaatkan oleh Madi? Ini dia Murphy yang memberikan satu diskusi dan juga mengajak obrol wasit Yandri. Murphy. Ya, kelihatannya Murphy melakukan protes Bung sehingga diberikan kartu kuning. Madi kali ini. Satu tendangan. Masih dapat diamankan oleh Markus Harrison. Satu tendangan yang memantul tanah. Masih mudah untuk ditangkap oleh Markus. Pelan kali ini, bom. James. Mahyadi. Umpan maksudnya kepada Formento, tapi terlalu deras. Dan lebih dekat kepada Dian Agus Prasetyo. PP atau pengawas pertandingan. Tendangan bebas kali ini kembali untuk PSMS Medan. Adolfo Souza. Mahyadi. Offside. Ya, jelas sekali memang kita lihat Saktiawan berada pada posisi offside karena sebelum bola dikirimkan oleh Mahyadi dia sudah berada lebih dulu di belakang daripada pemain bertahan Pelita Jaya, Bung. Dian Agus akan melakukan tendangan bebas bagi Pelita Jaya Purwakarta. Masih 0-0. Kembali pelanggaran dilakukan oleh Mahyadi tadi. Dolfo. Duel dia dengan Mahyadi. Madi. Potong saja di halau bola dan kali ini James. Koko. Masih James. Saktiawan. Pelanggaran. Tommy Rifka dan juga Bobakar Kita. Ya, belum begitu terlihat jelas. Oh, Halim Baris menunjuk bahwa Apa yang terjadi? Ini professional foul sepertinya. sangat-sangat di luar dari dugaan, Bung. Kita lihat bahwa kartu merah langsung diberikan kepada Saktiawan karena melakukan sikut, ya. Yang menurut wasit adalah sengaja, dari unsur kesengajaannya, Bung. Bahkan tidak diberikan peringatan, bahkan kartu kuning pun tidak, Bung. Langsung kartu merah. Ya, kita lihat Saktiawan Sinaga masih belum percaya kalau wasit Yandri mengeluarkan kartu merah dari sakunya. Dan tentunya membuat Saktiawan Sinaga harus keluar dari lapangan permainan dan tidak bisa melanjutkan kembali sisa pertandingan menghadapi Pelita Jaya Purwakarta. Dan ini tentunya juga hukuman 3 kali pertandingan yang tidak bisa dilakukan oleh Saktiawan Sinaga yang mengikuti dari kartu merah yang langsung. Ya, bagaimana kita lihat memang terjadi sikut atau juga sikutan yang dilakukan oleh Mahyadi. Bagaimana kita lihat Mahyadi yang berduel.
Saya pikir sebuah Dengan keputusan Firly. yang tepat karena terlihat jelas sekali bahwa dia memang menyikut dari Firly Apriansyah. Sebuah tindakan yang saya pikir sebetulnya tidak perlu dia lakukan karena dia sudah 1 atau setengah langkah di atas Firly tadi. Ya, saya setuju sekali. Kita lihat memang di sini wasit mengambil keputusan bahwa di sini ada unsur disengaja dia melakukan sikutan. Oleh karena itu diberikan langsung kartu merah. Apabila memang unsur tidak sengaja, apabila dia mengayun tangan dan mengenai wajah, mungkin kartu kuning yang diberikan. Bagaimana tadi wasit Yandri juga melakukan diskusi terlebih dahulu kepada asisten wasit yang mungkin lebih dekat jaraknya dalam hal ini dalam kejadian Saktiawan Sinaga, Garda Purwa. Saktiawan Sinaga harus meninggalkan lapangan permainan. Suatu keputusan yang sangat buruk yang dilakukan oleh Saktiawan dan suatu keputusan yang sangat baik yang dilakukan oleh wasit maupun hakim garis pada malam hari ini. 10 pemain PSMS Medan harus menghadapi tuan rumah Pelita Jaya Purwakarta. Tidak offside dan ternyata sudah dalam posisi offside Adolfo Souza. Harus terjadi perubahan dengan hilangnya Saktiawan Sinaga bagi PSMS Medan tentunya. Saya pikir ini praktis harus dilakukan karena kini praktis PSMS hanya akan mengandalkan Andres Formento di depan. Saya tidak begitu yakin apakah Freddy Mully tetap akan merubah formasi dari lapangan tengah maupun lini belakang. Hanya mungkin terpaksa mereka harus bermain dengan 1 striker untuk menyelesaikan sisa pertandingan. Andres Formento harus berjuang keras karena tandemnya Saktiawan Sinaga sudah tidak bisa menemaninya di sisa pertandingan ini karena terkena kartu merah dari wasit Yandri. Bola lebih dekat kepada Markus. Si Markus menguasai bola. Mahyadi Pangabean. Masih Mahyadi. Pada Formento. Gustavo Cena. Bagaimana James Koko melakukan peran gandanya. Ya, kita lihat kembali satu trik passing yang dilakukan oleh Gustavo Cena yang melakukan kaki belakang. Kita lihat memang kadang-kadang memang Gustavo melakukan hal seperti ini, Bung, untuk mengelabui lawannya. Dan juga tentunya menjadi tontonan yang menarik bagi para penonton yang hadir dan juga yang menyaksikan. Adolfo Lopez buang tadi. Murphy, duel dia. Tidak ada pemain Pelita Jaya. Gimana Ucok tadi maksudnya memberikan bola kepada Imran. Markus melakukan tendangan gawang bagi PSMS Medan. Dan memang terlihat Markus kelihatan begitu kurus setelah kembali dari sakit tifus yang dideritanya. Imran. Ada Ucok. Imran kembali. Potong oleh Mahyadi Pangabean. Ucok kembali. Trupas maksudnya. Kali ini kita lihat masih dapat dihalau oleh Supardi. Bola yang diterima oleh Lopez. Iya, Trupas sangat baik kita lihat, Bung. Memang lebih menguntungkan untuk Lopez mencetak gol. Kita lihat Adolfo memberikan umpan. Bola berada, ya Agus Sima gagal melakukan eksekusi untuk penyelamatan. Bagaimana Supardi mengcover. Ucok kali ini buang saja bola ke depan. Sangat disayangkan kita lihat kartu merah oleh Saktiawan Sinaga di menit-menit masih babak pertama, Bung. Sangat merepotkan untuk Medan. Dan terutama saat dia bermain begitu baik sampai sebelum kartu merah tadi keluar. Bahkan saat sebelum kartu merah keluar, dia sebetulnya sudah unggul dari pemain yang mengejarnya. Sebuah tindakan yang tidak perlu dilakukan oleh pemain sekelas Sakti. Bobakar kita. Panjang dia. Ada Lopez.
Legimin kepada Mahyadi. Memainkan peran sebagai back sayap Mahyadi. Cena. Potong saja oleh Agus. Tiar Batubara. Kali ini Imran Hadi. Dolfo Lopez. Lebih leluasa memainkan ball position para pemain Pelita Jaya Purwakarta. Supardi menghalau James. Supardi kali ini melakukan overlapping. Dibayangi dia oleh Tommy Rifka. Berhasilkah Supardi melewati Tommy? Bom kali ini. Tekanan dari PSMS Medan. Formento atau Cena yang dituju. Ya, cukup menarik Bung, kita lihat bahkan setelah PSMS kehilangan satu pemain, justru malah pertandingan semakin menarik dengan tekanan-tekanan yang diberikan oleh Pelita. Begitu juga PSMS juga meladeni ya Bung. Pelanggaran kali ini dilakukan oleh Kapten Mahyadi kepada Imran Hadi. Dorongan dilakukan oleh Mahyadi terhadap Imran. Kembali Yusmadi akan melakukan tendangan bebas bagi Pelita Jaya Purwakarta. Ada Bubakar Kita, ada Luis Fauner, ada Adolfo di dalam kotak penalti PSMS Medan. Kita lihat Yusmadi, terjadi bunuh diri. Bagaimana Markus tidak dapat memberikan satu penyelamatan bagi PSMS Medan. Scrimmage yang terjadi di depan gawang dari PSMS Medan merubah kedudukan menjadi 1-0 untuk Pelita Jaya Purwakarta. Agus Sima melakukan bunuh diri. Ya, kita lihat kembali dari set piece terjadinya gol Bung. Kita lihat memang ini adalah satu kerugian dari PSMS Medan yang kerap sekali melakukan pelanggaran-pelanggaran di dekat kotak penalti. Kita lihat Bung. Bagaimana bola yang ingin diselamatkan oleh Agus Sima malah masuk ke dalam kotak penalti. Yusmadi melakukan set piece. Bola sempat disundul oleh Adolfo. Ya, di sini saya melihat memang oleh Wagner. Ya, kerja dari Agus Sima dari menit-menit awal tadi memang sedikit agak kurang menurut saya Bung. Dia kerap sekali melakukan kesalahan-kesalahan pelanggaran-pelanggaran. Bahkan tadi hampir juga terjadi gol karena kesalahan dari dia memotong bola Bung. Pelanggaran kali ini. Ya, terjadi pergantian. Bagaimana Imran Hadi ditarik keluar. Digantikan oleh Egy Melgiansyah. 1-0 kali ini Pelita Jaya Purwakarta unggul atas tamunya Ayam Kinantan PSMS Medan. Meninggalkan lapangan permainan, belum memberikan bahaya pada Dian Agus Prasetyo. Sepak pojok kali ini. Ya, kita ketahui Pelita Jaya kerap sekali bermain cukup baik apabila mereka melawan tim papan atas Bung ya. Apalagi juga kita ketahui bahwa mereka juga menjungkalkan Persija di kandangnya dengan skor 2-0 3-0 maaf. Kita lihat di sini dengan bermain melawan 10 orang, saya pikir mereka akan kembali melakukan penyerangan yang benar-benar sporadis. Supardi melakukan sepak pojok, dihalau oleh Luis Wagner. Mahyadi. Dan apabila kita tadi berbicara mengenai terjadinya gol bagi Pelita Jaya, sebetulnya merupakan suatu pukulan yang berat saat sebetulnya PSMS bermain cukup baik walaupun dengan 10 orang, dan ketika harus ketinggalan gol dari proses bunuh diri tentunya merupakan suatu pukulan. Kembali sepak pojok kali ini. Lopez. Kita lihat Egy mengejar bola. Sudah meninggalkan lapangan permainan. Bola dari Lopez kepada Egy Melgiansyah yang baru saja masuk.
Offside. Ya, sedikit protes kita lihat oleh Jalal. Dia mengatakan bahwa sebelum bola mengenai kaki dari pemain PSMS. Namun kita melihat memang di sini adalah proses sebelumnya bola mengenai bahwa dia lebih dulu berada di posisi offside, bro. Bola kepada Supardi kali ini. Masih Supardi. Terus Supardi diawasi dia oleh Tommy Rifka dan juga Jalal. Tendangan gawang bagi Pelita Jaya Purwakarta. Supardi yang aktif memberikan tekanan demi tekanan dan juga menjaga pertahanan sebelah kanan dari PSMS Medan. Supardi. Ya, suatu tindakan yang saya pikir tidak terpuji, Bung ya. Kita lihat Supardi menunjukkan jari tengahnya. Dia merupakan pemain nasional dan dia adalah seharusnya pemain panutan yang dicontoh oleh pemain lain, Bung. Egy kali ini. Ini dia pemain muda berbakat Egy. Yang juga merupakan adik kandung dari Maman. Mantan gelandang Persija yang saat ini bermain untuk Persita Tangerang. Coach Fandi terus memberikan instruksinya. Kalau kita berada di samping dari Coach Fandi, kita pasti akan mendengar bagaimana Coach Fandi selalu bilang press, press, dan press. Ya, kita lihat, Bung, dengan bermain lawan 10 orang, kita lihat memang Pelita tidak melakukan pressing. Mereka justru bermain dengan zona, Bung. Kita lihat siapa terdekat dengan lawan, itulah yang mengambil bola. Dan mereka tidak melakukan pressing satu orang man to man, Bung. Tadi terjadi tabrakan antara Adolfo dan juga Formento. Formento masih tergeletak di lapangan. Bagaimana perebutan bola Adolfo dan juga Formento. Masih kesakitan dan tergeletak di lapangan. Formento memegangi kepalanya. Ya, setelah terjatuh kita lihat dari Formento memang mungkin salah jatuh, Bung, karena kepalanya lebih dulu mengenai tanah sehingga mungkin dia merasakan sakit. Dan itu sebetulnya merupakan posisi jatuh yang bisa sangat berisiko karena sepertinya lehernya yang lebih dulu menyentuh tanah tadi. Andres Formento. Kembali bola bagi Pelita Jaya Purwakarta yang sebenarnya unggul 1-0 atas tamunya Ayam Kinantan, PSMS Medan. Luis Faulkner. Pelanggaran kali ini Formento lakukan terhadap Agustiar Batubara. Kartu kuning dikeluarkan kepada Andres Formento. Dan hal-hal seperti ini saya pikir yang harus dihentikan oleh para pemain PSMS di mana mereka saat ini kurang satu pemain dan ketinggalan satu gol dan mereka harus melakukan pelanggaran-pelanggaran yang dapat menimbulkan terhadap peluang bagi Pelita Jaya untuk melakukan menceploskan bola atau mencetak gol dari posisi set piece. Madi kembali. Supardi. Terdengar Garda Purwa terus memberikan semangat kepada Pelita Jaya Purwakarta yang saat ini unggul 1-0 atas PSMS Medan. Coach Freddy. Supardi. Agak sedikit sulit para pemain PSMS dengan hilangnya Saktiawan untuk melakukan tekanan terhadap Pelita Jaya. Ya, praktis kita lihat memang PSMS akhirnya menggunakan satu striker dengan meninggalkan Formento di depan, Bung. Ini sedikit menyulitkan karena kita lihat juga Pelita mempunyai counter yang sangat berbahaya. Mana James tadi. Adolfo, peran yang dimainkannya memang sangat luar biasa. Kita lihat dia sama sekali tidak ego untuk dapat menjemput bola. Bagi seorang striker adalah satu hal yang menjadi credit point tentunya. Gustavo Cena potong oleh Ucok.
Madi pada Jalal. Masih Jalal. Kali ini Lopez. Dibuang saja bola oleh Markus. Sebuah situasi yang kerap kita lihat dari permainan Pelita Jaya bahwa mereka begitu cepat melakukan serangan balik. Satu tendangan masih berada di atas gawang dari Markus Harrison. Kita lihat satu tendangan dari Lopez. Berusaha untuk memberikan variasi serangan para pemain Pelita Jaya Purwakarta terhadap tamunya. Dua orang selalu memberikan pengawalan kepada Gustavo Cena. Pelanggaran kali ini. Ya patut diberikan pelanggaran tadi karena terlihat bahwa Adolfo Souza melakukan ganjalan dari belakang. Dan sepertinya tidak sepenuhnya bola terkena. Pelanggaran Adolfo terhadap Legi Mindra Harjo. Di depan wasit dari Yandri yang memimpin jalan pertandingan. Gustavo Cena. Masih Supardi. Hampir saja sapuan yang melintir, membahayakan yang dilakukan oleh Firly. Terlihat Coach Fandi memberikan instruksinya. Agak sedikit kesal dia. Supardi akan melakukan sepak pojok kembali. Supardi. Dihalau saja. Gustavo Cena. Masih Cena. Pelanggaran Tommy Rifka. Iya, kita lihat keputusan yang sangat terlambat, Bung. Kita lihat bola sudah berpindah kaki dan sudah dimainkan, baru Yandri menunjukkan peluitnya menandakan bahwa suatu pelanggaran terjadi. Dian Agus memberikan komando kepada rekan-rekannya untuk memberikan pagar atau menutup ruang bagi Cena yang akan melakukan tendangan bebas ini. Ada Cena dan juga ada Mahya di Panggabean. Gustavo Cena masih berada di atas gawang dari Dian Agus Prasetyo. Praktis peluang-peluang dari PSMS melalui bola-bola mati. Walaupun terlihat tadi tidak begitu jauh melencengnya, atau kembali kita lihat bahwa bola melingkar di atas pagar pemain dan jaraknya tidak begitu jauh dari mulut gawang. Pelita Jaya Purwakarta unggul lewat gol bunuh diri pemain PSMS Medan Agus Hima. Egy. Pelanggaran kembali. Egy dilanggar. Kembali kita lihat bahwa pemain PSMS kerap melakukan pelanggaran yang sangat dekat dengan kotak penalti mereka. Seperti kita tahu bahwa seperti inilah terjadinya gol pertama bagi Pelita Jaya tadi. Memblok tadi Murphy terhadap Egy Melgiansyah. Kembali Yusmadi akan melakukan tendangan bebas. Dengan situasi yang hampir sama dengan terjadinya gol pertama bagi Pelita Jaya Purwakarta. Bobakar Kita menunggu. Dan terlihat sepertinya dia akan mengambil dengan kaki kirinya. Yusmadi berhasil digagalkan oleh Markus. Ya, jarang sekali kita lihat memang Yusmadi mengambil tendangan bebas dengan kaki kiri, Bung. Kita lihat memang dia lebih mengarahkan melakukan shooting langsung. Dan ini juga sangat mengagetkan Markus. Kita lihat cukup baik. Kembali Yusmadi akan melakukan sepak pojok. Pemain yang tentunya mendapatkan tugas mengambil bola-bola mati oleh Coach Fandi Ahmad. Yusmadi. Tangkap saja bola oleh Markus. Ya, silakan kepada Anda untuk mengikuti sumbangan Anda kepada Satu Hati Peduli. Ini adalah sumbangan Anda akan diberikan untuk pendidikan anak-anak kurang mampu dengan sumbangan buku-buku yang bermanfaat. Caranya silakan ketik 1 spasi hati.
Chip saja bola. Louis Wagner. Egy. James, pelanggaran. Louis Wagner mengganjal James Kokolomel. Ya, suatu tindakan yang patut dicontoh, Bung. Walaupun pelanggaran menurut saya cukup keras dilakukan oleh Wagner, namun dia memberikan simpati dengan mengangkat kembali dan minta maaf kepada lawan yang telah dilanggar, Bung. Fair play dilakukan oleh Louis Wagner. Dan sepertinya tadi terlihat juga sebelum pelanggaran terjadi, Egy Melgiansyah yang baru diturunkan untuk menggantikan Imran Hadi tadi terlihat terpincang-pincang dan terlihat juga terduduk. Dan ini tentunya sedikit membuat pusing dari Coach Fandi Ahmad yang sudah menggantikan Imran Hadi dengan Egy. Mengingat bahwa Ivan Jerkovic tidak bisa bermain pada pertandingan ini karena cedera juga. Gustavo Cena akan melakukan tendangan bebas. Gustavo Cena mendatar saja. Kita lihat bagaimana satu aksi yang dilakukan oleh Gustavo Cena dengan dia tahu bahwa pagar akan melompat, dia akan memberikan bola datar kepada Dian Agus Prasetyo. Ya, sebenarnya menurut saya ini suatu keputusan yang selalu dilakukan oleh Cena dengan mengambil keputusan melakukan syuting langsung, Bung. Kita lihat memang di sini keberadaan dari Formento bahkan juga James Koko menurut saya tidak dipergunakan, Bung, karena mereka mempunyai kualitas dalam bola-bola atas sebenarnya. Kenapa tidak melakukan set piece dengan umpan-umpan bola atas? Mahyadi diambil oleh Lopez. Pelanggaran sudah terlebih dahulu dilakukan oleh Mahyadi. Lopez, pemain yang bernama lengkap Cristiano Lopez Figueiredo, kelahiran 18 Februari 1978. Dan pemain yang satu ini juga memiliki form yang sangat baik di putaran kedua dengan total torehan gol sebanyak 3 gol selama putaran kedua dari 5 pertandingan. Ucok, Supardi menghalau bola, berikan kepada Gustavo Cena. Masih Gustavo Cena melihat rekannya. Sayang sekali gagal dia. Potong bola. Kali ini Agusima pada Supardi. Masih Supardi. Pada James. Legimin. Cena. Satu tendangan Cena. Tapi satu hal yang cukup baik, memberikan tendangan tekanan atau juga tendangan di luar kotak penalti, karena hal itu yang mungkin harus dilakukan oleh para pemain PSMS Medan dengan hilangnya satu striker, itu Saktiawan Sinaga. Seperti Cena masih tergeletak di lapangan pertandingan. Apa yang terjadi? Ya, terlihat, Bung, bahwa sebelum dia melakukan tendangan, Bung, mungkin dia mengalami suatu tackle-an atau kita lihat sepertinya dia jatuh atau tidak berada dalam posisi baik ketika jatuh atau ketika mendarat. Dan terlihat juga Yusmadi yang tadi melakukan tackle sepertinya mengalami cedera. Apakah terinjak oleh Cena sehingga Cena terlihat salah atau kesleo ketika mendarat tadi. Garda Purwa yang memenuhi Stadion Purnawarman di Purwakarta terus memberikan semangat kepada Pelita Jaya Purwakarta. ya kembali satu usaha dilakukan oleh Lopez untuk melakukan terobosan. Ya, kita lihat. Ya, kali ini sudah berada dalam posisi offside Adolfo Souza. Kartu kuning diberikan wasit Yandri kepada Adolfo Souza. Satu tindakan yang tidak perlu dilakukan oleh Adolfo. Ya, memang tadi bahwa seharusnya bola tidak ditendang setelah hakim garis mengangkat bendera dan terlihat jelas memang dia berada dalam posisi offside.
seharusnya tidak perlu melakukan follow up setelah diputuskan bahwa offside terjadi. Sebenarnya saya lebih mungkin hanya untuk lebih memperjelas bahwa dia melakukan tendangan setelah wasit meniupkan peluit bahwa itu telah terjadi pelanggaran, lalu dia melakukan tendangan, inilah yang membuat Adolfo mendapatkan kartu kuning. Berapa detik lagi waktu normal dari Pelita Jaya dan juga PSMS Medan di babak pertama ini akan habis. Oh ya, saya ingatkan kepada Anda, mitra sepak bola, Anda dapat menyalurkan donasi untuk membantu pendidikan anak-anak kurang mampu dalam bentuk buku-buku yang bermanfaat. Hanya dengan mengetik 1 spasi hati dan dikirim ke 7505. Tarifnya Rp6.600, yang mana Rp5.000 yang akan disumbangkan dalam bentuk buku-buku yang bermanfaat. Program ini adalah hasil kerjasama Antv Peduli dan Pokari yang berlangsung dari tanggal 1 Agustus sampai dengan 31 Agustus 2007. Tekanan kembali, Formento. Kali ini ada Cena yang datang membantu. Gagal, sangat rapat pertahanan dari Pelita Jaya Purwakarta. Lopez. Masih Lopez. Ada Ucok. Egi. Ya, satu kerjasama tadi pada Lopez. Masih Egi. Yusmadi. Tendangan kaki kirinya masih jauh melenceng dari gawang Markus. Yusmadi. Pemain berusia 25 tahun. Memasuki tambahan waktu. Pelanggaran kembali. Gustavo Cena. Terdengar sayup-sayup. Instruksi diberikan kepada Wagner untuk menutup. Kembali Gustavo Cena akan melakukan tendangan bebas. Gustavo Cena dicip saja bola kepada Formento. Sepak pojok kali ini akan dilakukan oleh Kapten Mahyadi Pangabean. Wasit Yandri. Ternyata diambil oleh Gustavo Cena. Masih Gustavo Cena. Dihalau saja. Ya, wasit Yandri telah meniup peluitnya menandakan babak pertama telah usai antara Pelita Jaya Purwakarta menghadapi PSMS Medan. Dan untuk sementara pendekar Gunung Parang Pelita Jaya Purwakarta unggul 1-0. Memeriksa semuanya. Ya, inilah dia kick off babak kedua. Pelita Jaya Purwakarta 1, PSMS Medan 0. Kali ini Pelita Jaya Purwakarta yang melakukan tekanan. Mencoba mengambil inisiatif Pelita Jaya. Kita lihat tadi Jalal Madi, Lopez, Tommy Rifka. Bagaimana kita lihat tekanan coba dilakukan. Belum terjadi perubahan pemain dari PSMS Medan yang sudah kehilangan Saktiawan Sinaga di babak pertama. Ucok pada Egi maksudnya, potong oleh Mahyadi. James, masih James, duel dengan Wagner. Cena, Bom, masih Cena. Terlihat bagaimana bola masuk kepada James. Luis dituju.
ditangkap saja oleh Markus. Ya, suatu keputusan yang cukup baik dilakukan oleh Markus. Sebelum kita lihat dia juga bertindak sebagai libero yang juga akan menjemput bola. Namun kita lihat dengan kepintarannya membiarkan bola masuk ke dalam area kotak penalti dan dia baru mengambil bolanya, Bung. Bagaimana sepak bola modern menempatkan seorang penjaga gawang juga sekaligus seorang libero. Dan itu kerap dia perlihatkan saat Piala Asia di pertandingan terakhir melawan Korea, di mana dia juga bertindak sebagai libero dalam menghalau serangan-serangan dari Korea. Dian Agus Prasetyo berhasil menangkap bola. Tekanan kembali. Ucok. Potong. Bukan pelanggaran. Gustavo Cena. Masih Cena. Liak-liuk dia. Terus masih Cena. Lebar kali ini. Tommy Rifka. Pelanggaran. Kita lihat apa yang terjadi. Ya, kembali kita lihat satu tindakan yang menurut saya tidak perlu dilakukan karena kita lihat memang di sini adalah suatu kondisi yang harusnya lebih bijaksana lagi untuk menghadapi hal seperti ini, mungkin lebih dewasa. Dan ini sudah diperlihatkan dua kali oleh Supardi, tindakan yang kurang sportif, di mana tadi dia melakukan istilahnya gesture yang kurang sopan di babak pertama dan kini melempar bola ke muka lawan atau ke kepala lawan. Untuk seorang pemain nasional ini perlu mendapatkan perhatian ya terhadap tindakan dari Supardi tadi. Kita lihat Jalal harus ditanduk keluar. Gustavo Cena. Dian Agus Prasetyo akan melakukan tendangan bebas. Dan saya pikir sejauh ini apabila pemain-pemain PSMS kekurangan satu orang dan tidak bisa mengontrol emosi, ini bisa menjadi bumerang bagi mereka sendiri. Ya, kita lihat bahkan sudah mulai kelihatan sedikit ada clash antara pemain-pemain asing dari Medan maupun juga dari Pelita, Wagner dan Cena. Terlihat beberapa kali terjadi clash, bro. Mahyadi. Wagner. Markus berduel dia dengan Adolfo. Kita lihat apa yang terjadi. Kartu kuning dikeluarkan wasit Yandri kepada Markus Harrison. Bagaimana tadi pelanggaran Markus terhadap Adolfo Souza. Terus terang Markus tidak meninggalkan begitu banyak pilihan terhadap wasit dari Yandri yang memimpin cukup baik pada pertandingan hari ini. Kita lihat bagaimana Markus jauh meninggalkan kotak penalti yang harusnya dia huni, dan terlihat bahwa tadi Adolfo juga sudah terlihat penuh menguasai bola dan dia seperti melakukan tackle rugby ini atau senggolan. Markus terkena kartu kuning. Yusmadi berhasil ditepis oleh Markus menghasilkan sepak pojok. Ya, cukup menarik, Bung. Kita lihat memang suatu keputusan tadi, kembali keputusan berani yang dilakukan oleh Markus sehingga dia akhirnya melakukan pelanggaran, Bung. Memang apabila tadi bola dikuasai oleh Adolfo dan dia sudah meninggalkan gawangnya, mungkin gol akan terjadi. Oleh karena itu dia mengambil keputusan untuk melakukan pelanggaran tadi, Bung. Yusmadi kembali akan melakukan sepak pojok bagi Pelita Jaya Purwakarta, Pendekar Gunung Parang yang sementara unggul 1-0. Markus kembali, bola terlepas. Pelanggaran sepertinya. Bagaimana tayangan lambat sepak pojok dari Yusmadi dijemput oleh Markus. Murphy, masih Murphy pada Agusima. Mahyadi.
Formento tidak ada yang menjemput bola. Umpan dari Formento. Itulah sebenarnya bola untuk Saktiawan. Ya, memang praktis sebelum kita lihat dengan bermain seorang diri, kita lihat memang inilah kesulitan dari Formento. Apabila dia melakukan umpan ke sisi yang berbeda, tidak ada satupun pemain yang ada di sana. Bahkan kita lihat Chena terlalu jauh berdiri, Bung. Kita lihat tadi Formento mau melakukan sundulan menggunakan tangannya. Satu blunder atau satu keputusan yang tepat dilakukan oleh wasit Yandri, memberikan kartu kuning kepada Formento. Dan apabila kita masih menunggu tayang ulang dan apabila memang terbukti bahwa Formento menyentuh bola dengan tangannya, saya pikir keputusan Yandri untuk mengeluarkan kartu kuning kedua sangat tepat. Ya, memang terlihat bahwa bola tadi menyentuh tangan dari Formento. Ya, kita lihat memang Formento berusaha untuk menjangkau bola dengan tangannya, Bung. Sehingga inilah keputusan dari Yandri. Ya, kita lihat keputusan dari Yandri untuk memberikan kartu kuning kedua. Dan ini praktis adalah kartu merah. Sangat-sangat disayangkan. Bermain sebagai tamu dan bermain sekarang dengan 9 pemain. Ini sangat merepotkan tim PSMS Medan sendiri, Bung. Andre Formento menerima kartu kuning kedua, menyebabkan dihadiahi kartu merah oleh wasit Yandri dan harus meninggalkan lapangan permainan. Dan PSMS Medan sebagai tim tamu kali ini harus bermain dengan 9 pemain menghadapi Pelita Jaya Purwakarta. Berat tentunya bagi PSMS Medan untuk bisa menyamakan kedudukan dengan sisa 9 pemainnya ini menghadapi Pelita Jaya Purwakarta yang sementara unggul 1-0. Ubakar kita. Gustavo Chena praktis tanpa seorang striker PSMS Medan saat ini. Ya, saya melihat bahwa James Koko mungkin, Bung. Ya. Gustavo Chena. Berat tugas dari Gustavo Chena dan juga James Koko dengan hilangnya dua striker mereka, yaitu Andres Formento dan juga Saktiawan Sinaga. Freddy Mully terlihat sedikit pusing dia. Ya, mungkin ini udah sedikit sulit untuk Freddy Mully untuk kembali mengangkat performa dari timnya, Bung. Kita melihat dengan kondisi main orang, saya mungkin lebih melihat bahwa Freddy Mully akan lebih memfokuskan kepada bertahan saja, Bung, supaya tidak kebobolan lebih banyak lagi. Pelanggaran dilakukan oleh Egy terhadap Mahyadi Pangabean. Murphy. Dan mengingat bahwa pertandingan pada malam hari ini tidak berjalan dengan keras, untuk PSMS Medan menerima 2 kartu merah di pertandingan ini suatu hal yang sangat disayangkan, sangat-sangat disayangkan. Madi. Gustavo Chena ini 7. Buang saja oleh Firly. Tinggalkan lapangan permainan. Paran ke dalam bagi PSMS Medan. Pardi. Sama dia tadi. James. Pelanggaran. Madi melakukan pelanggaran terhadap James Koko Lomel. Kanka. Set piece ini atau bola mati ini bisa dimanfaatkan oleh PSMS Medan untuk menyamakan ketertinggalannya terhadap tuan rumah Pelita Jaya. Dan PSMS hanya tinggal bermain dengan 9 pemain saat ini. Supardi. Kejar oleh Egy. Egy kali ini menguasai bola. Ke depan dia, maksudnya kepada Lopez. Meninggalkan lapangan permainan. Potong oleh Mahyadi. Lopez. Bukan pelanggaran. Mahyadi Pangabean. Masih Mahyadi. Sudah sangat sulit bagi para pemain PSMS Medan untuk mengembangkan gaya permainannya dengan sisa 9 pemain yang ada di lapangan saat ini. Ya, secara otomatis atau praktis memang kita lihat bahwa mereka tidak memiliki begitu banyak pilihan untuk pertandingan pada malam hari ini. Tetapi ada satu hal yang masih kita lihat, terlihat bahwa pemain-pemain PSMS masih memiliki determinasi untuk tetap melakukan penyerangan ke daerah dari Pelita Jaya. Lagi Indra Harjo.
Jimin. Ya, kita lihat Bung, bahkan dengan bermain melawan 9 orang pun kita lihat Pelita masih begitu kesulitan untuk melakukan serangan Bung. Kita lihat memang bagaimana PSMS berusaha walaupun dengan bermain 9 orang. Mereka berusaha terus untuk mencoba melakukan penyerangan-penyerangan. Kembali dibangun serangan. Berhasil direbut kali ini oleh Egy. Lopez, masih Lopez. Lopez! Kita lihat bagaimana wasit Yandri sepertinya. Ya, kita lihat Markus kelihatannya meminta untuk memberi kartu Bung. Karena kita lihat memang Lopez melakukan diving. Mengharapkan penalti dari wasit. Ya, Kartu kuning kepada Christian Lopez. Bagaimana ia melakukan aksi divingnya ketika berebut bola dengan Marcus Horizon. Inilah dia, Cristiano Lopez Figueiredo. Kita lihat Bung, dan tayangan lambat ini bagaimana. Iya, sebenarnya kita lihat memang, ya kita lihat ini dorongan bola yang terlalu kencang ya, yang menyebabkan mungkin dia tidak dapat lagi mengejar bola dan dia berusaha untuk mengelabui wasit dengan menjatuhkan diri, Bung. Dia juga menabrakkan kakinya. Ya. Kartu kuning buat Cristiano Lopez. Murphy, Chena, Supardi. Lopez terkena kartu kuning. Lopez kali ini halau saja oleh Murphy. Garda Purwa semakin semangat untuk memberikan dukungan kepada Pelita Jaya Purwakarta. Sepak pojok kali ini buat Pelita Jaya Purwakarta kembali akan dilakukan oleh Yusmadi. Adolfo, Lopez, dan juga Bobakar Kita berada di kotak penalti PSMS Medan. Yusmadi mengarah kepada Marcus Harrison. Lemparan dia kepada James. Duel dia dengan Tommy Rifka dan juga Jalal. James masih berat tugas dari James. Harus bermain sebagai gelandang dan juga penyerang. Ya, kali ini Cristiano Lopez kembali gagal melewati Marcus. Ya, kembali Bung, kita lihat Bung, suatu kerja yang cukup baik yang ditunjukkan oleh Marcus Bung. Madi pada Lopez. Adolfo! Satu sundulan free header yang dilakukan oleh Adolfo Souza masih belum menemui sasaran. Kita lihat dari sebuah umpan tarik yang begitu sempurna yang dilepaskan oleh Cristiano Lopez. Yang melihat Adolfo Souza, yaitu tandemnya yang berdiri begitu bebas. Tetapi penyelesaian akhir masih tidak begitu baik sehingga kedudukan tidak berubah. Masih tetap 1-0 untuk Pelita Jaya. Bobakar Kita. Madi. Luis Wagner. Ucok pada Lopez, kerjasama dia dengan Egy. Potong oleh Mahyadi. Agusima melebar dia kepada Supardi. Masih Supardi. Bom. James. Supardi. Kerjasama yang cukup baik. Bagaimana Supardi berhasil dihalau oleh Bobakar Kita. Kali ini James. Bobakar Kita cukup taktis dia.
Satu tendangan dari luar kotak penalti masih jauh melenceng dari gawang Dian Agus Prasetyo. Iya, kita lihat Bung, ya 2 menit ini Bung cukup menarik pertandingan Bung. Kita lihat Medan pun mampu melakukan penyerangan dengan one touch, two touch. Kita lihat cukup berhasil, namun memang begitu banyaknya pemain bertahan dari Pelita yang berdiri di depan kotak penalti ini yang sangat menyulitkan James Koko untuk melakukan penetrasi ke kotak penalti. Ya, dan bagaimanapun juga dengan keunggulan jumlah pemain, memang Pelita lebih mudah untuk menghalau penyerangan-penyerangan dari PSMS. Dan memang hal ini merupakan ya otomatis ya, artinya mereka bisa menumpuk pemain di daerah sendiri. Namun saya pikir patut diberikan kredit kepada tim PSMS yang terus berusaha untuk melakukan serangan walaupun mereka saat ini kekurangan 2 pemain atas lawannya. Gustavo Cena. Masih Cena, gagal dia melewati Madi. Luis Wagner kepada Jalal. Lopez. Satu tendangan Lopez. Masih dapat diselamatkan dengan baik oleh Marcus. Tendangan yang tadi arahnya maupun kecepatannya begitu baik sehingga membuat Marcus harus terlihat berjibaku untuk menahan bola dan melakukan sebuah penyelamatan yang juga cukup bagus saya pikir. Lopez kita lihat yang mendapatkan peluang, satu tendangan dari luar kotak penaltinya masih dapat diselamatkan oleh Marcus Harrison. Ini dia Cristiano Lopez Figueiredo. Kembali Yusmadi. Jalal. Firly. Jalal kembali. Masih Jalal. Stick-tak 1-2. Yusmadi. Yusmadi. Dibuang atau dihalau bola. Melebar dia kali ini. Masih terus di dalam kotak penalti, satu tendangan. Terlalu jauh, tidak jelas apakah ingin menendang atau juga memberikan umpan. Saya pikir tadi Egy Melgiansyah berusaha untuk memberikan umpan, tetapi penguasaan bola yang dilakukannya sebelum umpan dilepaskan tidak begitu sempurna, sehingga arah bola pun juga tidak begitu sempurna. Gustavo Cena. Sulit dia memberikan bola kepada temannya. Lopez. Masih Lopez. Santai sekali Lopez. Satu tendangan dari Luis Wagner. Masih jauh dari gawang Marcus. Ya sangat terlihat memang juga untuk Pelita Jaya sendiri agak sedikit kesulitan menembus pertahanan daripada PSMS Medan, sehingga juga kita lihat Wagner pun sendiri mengambil keputusan melakukan syuting dari jarak jauh. Dan tentunya kita juga mengetahui bahwa tim PSMS ini memiliki rekor kebobolan yang paling baik di Liga Jarum Indonesia, yaitu mereka paling sedikit kebobolan dari semua tim yang ada di kedua wilayah. Jalal main tadi. Jalal main masih Jalal, kerjasama cukup baik. Berikan umpan dia kepada Egy maksudnya. Halau saja oleh Murphy. Kanan kali ini Gustavo Cena. Susah sekali. Yusmadi. Egy. Masih Egy. Luis Wagner. Ada Mahyadi. Bom. Masih Bom. Bisakah dia melewati Firly? Sulit itulah dia hal yang harus diterima oleh para pemain PSMS Medan dengan 9 pemain untuk menembus kotak penalti dari Pelita Jaya Purwakarta. Egy sepertinya masih tergeletak, kesakitan ankle-nya. Ya kembali kita lihat ini adalah kejadian kedua setelah di babak pertama tadi. Egy juga baru saja masuk dan mengalami cedera yang serupa, Bung. Kita lihat ini sangat disayangkan apabila memang terjadi cedera yang sangat berat, karena Egy adalah pemain muda yang cukup berbakat yang dimiliki oleh Pelita Jaya, Bung. Dan juga mengingat bahwa di sisi atau pemain gelandang kanan, kita tahu bahwa Ivan Jerkovic sudah cedera dan tadi gelandang Imran Hadi digantikan di babak pertama oleh Egy Melgiansyah. Berarti praktis bahwa mereka akan memiliki kekurangan pemain pada posisi ini. Lemparan ke dalam. Dibuang bola, tindakan fair play dilakukan tadi oleh Mahyadi.
Tendangan gawang bagi Pelita Jaya, Pendekar Gunung Parang, Purwakarta. Dian Agus Prasetyo yang akan mengambil tendangan gawang. Masih seperti babak pertama, tempo permainan masih berlangsung lambat. Gustavo Cena ditarik, digantikan oleh Satrio Syam. Ya, saya melihat di sini suatu keputusan Freddy Muli untuk lebih memperkuat pertahanan dengan pemain-pemain yang lebih segar lagi, Bung. Kita lihat memang dia mengharapkan supaya tidak terjadi kebobolan lebih banyak lagi. Egy harus ditarik keluar dan digantikan oleh M. Andik. Tahu M. Andik, anak Gresik yang juga pernah belajar ikut timnas U23 ke Belanda. Satrio Syam tadi, Cristiano Lopez. Bali Yusmadi akan menjadi pemain andalan untuk memberikan bola matang dalam set piece ini. Yusmadi, satu tendangan, baru saja kita lihat Adolfo Souza gagal kembali memanfaatkan peluang. Dan ini udah untuk yang kedua kali kita lihat bahwa Adolfo Souza terlihat kembali berawal dari sebuah bola liar dari sundulan antara kedua pemain dari dua belah tim, dan Adolfo Souza yang berdiri tidak begitu rapat tadi kawalan yang dilakukan kepadanya, tetapi kembali peluang terbuang begitu saja. Markus melakukan tendangan gawang. Madi. Ya, hampir saja suatu keputusan yang menurut saya agak sedikit ragu-ragu oleh Firly. Apabila tadi bola dapat dicuri oleh James Koko, mungkin kejadiannya akan berbeda. Coba membangun serangan PSMS Medan. Parti kali ini. Luis Wagner. Masih Luis Wagner. Cristiano Lopez. Adolfo Souza. Gagal melewati Markus Adolfo. Dan kali ini dua pemain masih tergeletak di lapangan. Dan Markus sepertinya meringis kesakitan. Dan kembali kita lihat Adolfo Souza mendapat umpan yang begitu baik dan dia lepas kontrol sehingga bola bisa dikuasai lebih dahulu oleh Markus. Ya, saya melihat dengan kesalahan yang dilakukan oleh Adolfo, ya, mengontrol bola terlalu jauh, dan di sini ada suatu keputusan juga yang menurut saya sangat-sangat membahayakan untuk Markus, karena kita Markus sudah lebih dulu menangkap bola, lalu Adolfo mengangkat kaki, ya. Markus masih tergeletak, bantu oleh tim medis. Markus Harrison. Lihat Coach Fandi memberikan instruksi kepada Lopez dan juga Wagner. Emandik baru saja masuk menggantikan Egy, pemain kelahiran Gresik 19 April 1985. Yang memulai karirnya di SSB Petrokimia Putra. Dan Jadi Satrio Syam. Ada satu hal yang menjadi perhatian saya mengenai M. Andik, bagaimana dia juga kerap ditampilkan sebagai striker utama di timnas U23, dan untuk musim ini dia begitu jarang diturunkan oleh Pelita Jaya atau tim tempat dia bermain. Coach Wandi. Kita lihat teriakan Coach Wandi kepada M. Andik. Mungkin hal itulah yang membuat dia jarang diturunkan pada musim ini. Terlihat Romy bagaimana Rifka. Fandi tadi begitu kesal oleh permainan dari M. Andik.
Bom Julian. James Kokolomel. Supardi akan melakukan lemparan ke dalam. Bom pada James. Bom kali ini satu peluang. Masih dapat dihalau. Ya, sebenarnya cukup menarik, Bung. Ya, kita lihat dengan bermain melawan 9 orang, sama sekali tidak ada tekanan atau pressing yang dilakukan oleh pemain-pemain Pelita, sehingga juga PSMS Medan seakan-akan bermain seperti bermain dengan 10 orang juga, Bung. Emandi kali ini. Ada Adolfo. Berusaha memperlambat tempo. Cristiano Lopez sudah terperangkap dalam posisi offside. Kita lihat Cristiano Lopez. Legimin. Yusmadi. Tommy Rifka. Jalal. Lemparan ke dalam bagi Pelita Jaya Purwakarta. Kontrol yang kurang baik dari Cristiano Lopez. Supardi. Yusmadi. Salah pengertian. Luis Wagner kepada Supardi kali ini. Berusaha tekanan melalui Mahyadi. Masih Mahyadi. Gagal, sayang sekali Mahyadi. Berusaha melewati Tommy Rifka. Bobakar kita. Maju membantu serangan Bobakar. Jalal kali ini. Gila Jalal. Tendangannya masih sangat jauh melenceng dari gawang Marcus Harrison. Iya, sebenarnya satu keputusan yang cukup baik dilakukan oleh Jalal. Memang akurasi yang belum benar, Bung. Kita lihat memang dengan keberadaan seorang Marcus yang udah jauh dari gawang, inilah keputusan dari Jalal untuk melakukan chop bola sebenarnya ke arah gawang, Bung. Tekanan kali ini melalui Adolfo. Sama Andik. Andik kali ini Jalal. Jalal! Gol! Jalaluddin Main berhasil mencetak gol kedua bagi Pelita Jaya Purwakarta dan merubah kedudukan menjadi 2-0. Garda Purwa berteriak bersorai menyambut gol dari Jalaluddin Main. Saya pikir mulai terlihat bahwa PSMS pada malam hari ini bermain dengan 9 orang. Bagaimana umpan yang dikirimkan tadi mendarat di kaki Jalaluddin Main di dalam kotak penalti tanpa sedikit pun mengalami gangguan untuk bisa menendang bola langsung ke dalam gawang. Ya, dengan kekurangan orang yang dimiliki dari PSMS Medan, terlihat memang pada posisi Jalal menguasai bola tanpa seorang pun yang mengawal. Kita lihat di sini tayang ulangnya. Ya, di sini adalah kepintaran dari M. Andik untuk melakukan keputusan untuk melakukan crossing kepada Jalal. Ya, kita lihat. Bebas sekali Jalal untuk memasukkan bola ke gawang Marcus Harrison dan merubah kedudukan. Bagaimana Supardi yang berada di posisi itu pun memang harus menutup atau mengcover ruang yang ditinggalkan oleh rekannya yang membantu penyerangan. Terlihat jelas kehilangan beberapa pemain, 2 pemain PSMS membuat mereka seperti harus menutup ruang yang lainnya, sehingga ruang yang lainnya pun akan mudah diambil oleh para pemain Pelita Jaya Purwakarta. Jalal kembali sang pencetak gol kedua. M. Andik kerjasama kembali dia dengan M. Andik. Jalaluddin Main. Praktis dengan gol yang diciptakannya tadi pada musim ini, Jalal sudah mencetak 4 gol bagi Pelita Jaya. Agus Sima.
James Kokolomel. James masih James. Bom. Mahyadi. Ditarik ke depan Mahyadi. Dan posisinya diisi oleh Satrio Syam. Dian Agus Prasetyo masih menguasai bola. Berusaha untuk memperlambat Dian Agus Prasetyo. Firly. Bobakar Kita. Mempermainkan bola di daerah sendiri para pemain Pelita Jaya. Kali ini mencoba keluar melalui Ucok. Bom. Pardi. Murphy. Bantu penyerangan Murphy. Pada James Kokolomel. Masih James. Susah mencari teman James. Potong oleh Bobakar Kita. Masih Bobakar Kita. Adolfo. Semakin percaya diri dia. Bobakar Kita. Yusmadi. Mencoba memperlambat permainan, memainkan bola sendiri untuk membuang waktu di sisa babak kedua ini para pemain Pelita Jaya Purwakarta. Firly. Yusmadi. Firly kembali. Lopez. Jalal maksudnya, tiktak 1-2 gagal dia. Bom. Mahyadi Pangabean. Cari ruang. Sangat sulit sekali para pemain PSMS Medan untuk mencari ruang kosong dari para pemain Pelita Jaya Purwakarta karena hilangnya dua pemain mereka. Pelanggaran kali ini. Bom Julian. Ya, kita lihat praktis memang dengan kesulitan PSMS menembus pertahanan Pelita yang kita lihat memang menumpuk. Bahkan juga kita lihat Adolfo maupun Lopez juga berdiri di setengah lapangan dari pertahanannya, Bung. Wasit Yandri harus melompat karena hampir saya dikirimi bola tadi. Ucok. Ya, kerjasama sayang sekali. Bola terlepas dari kontrol yang dilakukan tadi. Adolfo. Cristiano Lopez. Jalal. James Kokolomel sepertinya harus ditarik keluar. Digantikan oleh Putut Waringin. Dan juga Boy Jati Asmara masuk di babak kedua ini. Memasukkan seorang striker, Freddy Muli. Ya, kita lihat. Dengan keputusannya kita lihat, Bung. Jalal kembali, masih Jalal. Satu dengan Tommy Rifka. Masih dapat diblok. Meninggalkan lapangan permainan, Satrio Syam dengan Andik. Iya, dengan keputusan yang diambil oleh Freddy Muli mengharapkan bahwa dengan tenaga muda dan masih segar, mengharapkan bahwa dapat mencuri-curi gol di menit-menit terakhir ini, Bung. Adolfo Sosa. Jalal. Masih Jalal. Pelanggaran. Wasit Yandri. Ya, kembali kita lihat bahwa Madi sudah menghadapi bola, spesialisasi dari set piece.
Cristiano Lopez, Supardi. Cristiano Lopez. Mahyadi. Boy Jati Asmara yang masuk menggantikan bom-bom Julian. Mencoba merubah permainan yang memasukkan dua pemain sekaligus, yaitu Boy Jati dan juga Putut Waringin. Coach Freddy Muli. Dian Agus Prasetyo mudah sekali untuk menangkap bola. Ini dia wanita-wanita yang merupakan anggota dari Garda Purwa yang datang di Stadion Gunawarman di stadion atau juga di Purwakarta. Satrio Shan. Legimin. Mahyadi. Bermain ke kiri ke kanan. Cristiano Lopez. Mencoba mencari ruang melalui Supardi, PSMS Medan. Murphy membantu penyerangan. Satrio. Legimin. Hampir saja dari Firly. Ya, kali ini satu peluang dari PSMS Medan. Sayang sekali, satu peluang bagi Medan gagal dimanfaatkan. Adolfo Sousa ditarik keluar, digantikan oleh Isprianto. Ya, kita lihat perubahan ini, kita lihat Isprianto seorang pemain gelandang bertahan yang memang diharapkan dapat mengamankan posisi dengan skor 2-0 ini, Bung, yang diharapkan oleh Fandi dengan mengistirahatkan Adolfo de Souza. Isprianto diharapkan mampu menjaga lapangan tengah. 2-0 masih Pelita Pendekar Gunung Parang Jaya Purwakarta unggul atas tamunya PSMS Ayam Kinantan Medan. Isprianto pada Cristiano Lopez. Cukup bebas Cristiano Lopez kali ini. Pelanggaran oleh Supardi terhadap Cristiano Lopez. Ya, kembali suatu peluang untuk Pelita Jaya dapat menambah pundi-pundi golnya. Kita lihat ini adalah suatu tempat pelanggaran yang sangat strategis, melakukan set piece. Dan inilah yang kerap dilakukan oleh PSMS Medan di babak pertama, yang walaupun sudah mengalami penurunan atau pengurangan di babak kedua, tapi sekarang terjadi lagi. Dan tentunya ini menjadi sebuah kesempatan yang sangat berbahaya. Yusmadi bentur. Putut Waringin tadi. Sepak pojok bagi Pelita Jaya Purwakarta di 5 menit terakhir. Yusmadi lambung, tangkap saja oleh Markus. Boy. Sama Andik. Mahyadi. Satrio Syam. Putut. Spekulasi tendangan dari Putut masih mudah diamankan oleh Dian Agus Prasetyo. Louis Wagner.
Bardia tadi. Fardi. Direct pass. Dan kita masih juga belum melihat upaya dari Pelita Jaya sampai menit ke-87 ini untuk melakukan pressing terhadap upaya yang dilakukan PSMS Medan dalam mendekati lini pertahanan dari Pelita Jaya sendiri. Cristiano Lopez, satu umpan kepada, kita lihat Isprianto tadi. Pelanggaran Isprianto. Kelihatan sedikit agak keberatan dengan tubuh yang menurut saya Isprianto sedikit agak kegemukan, Bung. Kita lihat memang dia juga sprintnya agak sedikit lambat kelihatannya. Tommy Rivka, Isprianto, Madi, Wagner, Andik. Belakang dia pada Ucok Batubara. Mahyadi. Kanan kali ini coba, ada Boy yang berusaha. Boy, sayang sekali. Cristiano Lopez kali ini. Jalal atau Ucok. Ya, katanya Ucok mengalami kram atau otot tertarik hamstring. Kita lihat tadi sebelumnya juga dia melakukan sprint sebenarnya yang sudah sedikit membuat gejala-gejala akan tertarik, Bung. Bagaimana tadi Garda Purwa, Coach Fandi. Sangat-sangat mirip kalau kita lihat memang wajah dari Ucok dan juga Jalal. Inilah dia, Coach Fandi Ahmad. Ya, terdengar, Bung. Ini merupakan ucapan selamat ulang tahun kepada Ucok Batubara. Betul sekali. Yang merayakan ulang tahunnya pada tanggal 20 Agustus kemarin. 29 tahun ulang tahun yang dirayakan oleh Ucok Batubara sambil bermain di hari ini. Dengan catatan, Bung, cedera hamstring. Dan praktis Ucok ini merupakan pemain tertua di kubu Pelita Jaya. Berapa hari lagi juga ada pemain ulang tahun, yaitu Imran Hadi pada tanggal 29 Agustus 1981. Kanan PSMS Medan di sisa waktu yang sudah memasuki tambahan waktu 1 menit. Coach Fandi minta passing. Coach Fandi. Dian Agus Prasetyo. Jalal kali ini. Berhasil melewati dia. Jalal, satu tendangan. Markus. Ya. Wasit Yandri telah meniup peluitnya menandakan babak kedua antara Pelita Jaya Purwakarta menghadapi PSMS Medan selesai dan Pelita Jaya Purwakarta unggul 2-0 atas tamunya PSMS Ayam Kinantan Medan lewat gol bunuh diri Agus Sima dan juga gol yang diciptakan oleh Jalaluddin Main. Dan